Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang pengen hidup tenang, damai, pilih sendiri ataupun jomblo. Kenapa? Karena orang single ataupun jomblo itu hanya memikirkan diri sendiri. Tapi ketika kita itu pengen hidup lebih berwarna, yuk kita hidup bermasyarakat. Contohnya berpasangan. Nah, kalau kita udah punya pasangan, pacar ataupun istri atau suami, apalagi tambah anak-anak, pasti hidup kita akan berwarna. Bagaimana kita bisa merasakan hati kita diaduk-aduk, perasaan cemburu, perasaan cinta, bahkan penyesalan. Terkadang kalau lagi uring-uringan atau nggak bahagia, pasti kita akan merasakan penyesalan kenapa kita menikah. Seperti itu. Jadi hidup itu pilihan. Karena banyak sekali yang selalu bilang ke aku, itu cukup untuk dirinya aja. Aku kasih nasihat lagi, Tuhan itu ngasih sesuai apa yang kalian minta. Kalau kalian itu di otak kalian hanya berpikir, oh aku itu nggak pengen duniawi, cukup untuk makan aja, ya udah, Tuhan ngasihnya ya kamu itu cukup makan itu aja. Mungkin entah sampai kapan, sampai mungkin anak keturunanmu sampai 8-7 keturunanmu, ya gitu-gitu aja, cukup makan aja. Miskin, bodoh. Sampai kamu itu merubah pola pikir kita itu loh. Ini aku nggak tahu entah dari pemuka agama mana yang selalu mengajarkan tentang jangan mengejar duniawi, yang penting akhirat. Kamu tahu nggak kenapa orang itu berlomba jadi pemuka agama, berlomba jadi pejabat? Itu untuk apa? Untuk mengejar duniawi. Karena apa? Karena ketika jadi pemuka agama ataupun jadi pejabat, itu pasti punya pengikut, pasti punya akses yang lebih baik lagi daripada orang kebanyakan. Ini jangan mau dibodoh-bodohi sama orang yang ceramah-ceramah yang hanya untuk memperkaya diri. Mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, itu ngajarin kita untuk jadi orang pinter, jadi orang cerdas, jadi orang kaya, jadi pejabat. Agar apa? Agar kita itu punya manfaat untuk orang banyak. Jadi kalau kalian ditipu sama pemuka-pemuka agama yang mengatakan jangan mengejar duniawi, nah, terus mereka itu berlomba jadi pemuka agama untuk apa? Kalau bukan mengejar duniawi. Apalagi rata-rata pemuka agama di zaman sekarang tarifnya itu mahal, fasilitasnya yang mewah, dari mobil, tempat penginapan harus yang mewah. Padahal nih, Nabi Muhammad saja berdakwah itu sambil dagang. Berarti berdakwah itu bukan profesi, sambilan, ataupun itu panggilan jiwa, ataupun dia itu memang pengen merubah masyarakat yang di sekitarnya. Cari duitnya dari mana? Dari berdagang. Berbeda dengan pemuka agama zaman sekarang, berdakwahnya dijadikan profesi untuk cari cuan. Habis itu bodoh-bodohin orang lain. Jangan ngejar duniawi, jangan ngejar duniawi. Kalau saya malah ngajarin kejar duniawi. Agar apa? Agar kamu pinter, agar kamu cerdas. Kalau kamu udah jadi orang pinter, orang jadi orang yang cerdas, kamu itu bisa jadi orang kaya, kamu bisa mengubah nasib, mengubah takdir. Kalau kamu udah seperti itu, wah kamu udah kaya nih. Kamu bisa melakukan apa aja. Bisa jadi pejabat, mau jadi apapun. Bisa bangun rumah sakit, bangun sekolah-sekolahan. Kamu bisa, misalnya kayak di Afrika nggak ada air bersih, oh kamu bisa bantu bikin sumur. Ataupun kamu bisa reboisasi tuh alam-alam yang udah rusak. Ini kenapa aku ngajarin malah kamu
kita itu harus jadi orang pinter, jadi orang kaya, jadi orang berpengaruh. Agar apa? Paling enggak kita itu bisa nih mencuci otak orang yang selama ini didoktrin oleh kata-kata yang membodohi. Orang lain itu pengen kita jatuh, entah dengan bully, entah dengan negatif yang lainnya. Agar apa? Agar kita itu jatuh. Kalau bisa kita itu sampai bunuh diri. Karena apa? Karena nggak kuat mentalnya. Tapi kalau kita itu punya keyakinan, oh kita harus kuat menjalani hidup, ya kita akan kuat. Jadi kalau kalian di depanku terus ngomongin takdir, ngomongin kepasrahan hidup, nggak mengejar duniawi, cukup untuk makan, yo kalian yang bodoh, kalian yang begitu naif. Kenapa? Karena kalian nggak pengen merubah nasibnya. Banyak orang yang berkulit hitam ataupun dari Afrika, dari India, yang mungkin di India sana dibilang kaum sudra, kaum waria. Tapi ketika mereka itu di luar negeri, mereka jadi orang pinter, jadi engineering, kerja di tempat-tempat yang bonafit dengan teknologi canggih. Karena apa? Karena mereka mau mengubah nasib. Kalau di zaman Hindu mereka itu dianggap kasta paling rendah. Wah, di zaman sekarang enggak. Kecerdasan otak yang menaikkan derajat mereka. Jadi orang-orang yang punya kekayaan. Tapi orang Indonesia enggak. Orang Indonesia masih dengan hal-hal yang membodohi diri sendiri. Betapa naifnya kita ketika kita hanya berpikir, oh yang penting cukup makan. Ataupun pasrah, takdir itu udah ditentukan sama Tuhan, gak bisa diubah. Siapa bilang? Tanya ke diri kita sendiri nih. Masa iya kalau kita ditakdirkan lahir dari orang yang gak punya, terus kita mau selamanya sampai anak keturunan kita itu wah jadi orang gak punya? Gak mungkin kan? Kita pasti punya niat, punya otak buat berpikir kita pengen mengubah nasib. Kecuali kalau kita memang benar bodoh, benar-benar naif, kita bisa dibodohi dengan orang lain. Orang lain hanya membodohi kita agar kita ini kalau bodoh gampang dibodohi sama orang lain, gampang ditipu sama orang lain. Makanya itu apa gunanya sekolah-sekolah itu, agar kita itu ngerti baca tulis. Agar apa? Agar kita itu ngerti nih, biar gak gampang dibodohi. Orang itu kalau udah pinter, makin pinter bodohinya. Makanya kenapa kita diajarkan sekolah ngerti baca tulis. Paling enggak kalau kita itu dikasih lembaran, kita ngerti baca tulis, gak gampang ditipu. Banyak kasus kita disuruh tanda tangan, gak taunya rumah kita udah dijual, tanah kita udah dirampas. Seperti itu banyak di kejadian mbah kita yang udah sepuh-sepuh yang nggak bisa baca tulis itu dibodohi sama orang-orang yang pinter zaman sekarang ini. Makanya bisa asetnya pindah tangan. Jadi kalau kalian boleh agama apa aja, tapi jangan kelihatan bodoh sekali. Tuhan itu ngasih kalian takdir, tapi kalian sendiri yang ngutak-ngutak takdir itu. Kalau kalian lahir dari orang miskin, bukan berarti kalian tuh harus mikir terus sampai nanti keturunanmu. Ya kalian berubah sendiri. Kalau kalian nggak pengen anak turun kalian sengsara, ya kalian yang mengubah nasib. Nah, Tuhan itu ngasih sesuai apa yang kita minta. Loh, kalau kalian mikirnya keinginannya cuman cukup untuk makan, ya Tuhan kasihnya cukup untuk makan. Tapi kalau kalian punya keinginan, punya cita-cita yang Tuhan, aku tuh pengen kekayaan agar aku itu bisa bangun sekolah, bangun rumah sakit untuk orang-orang yang miskin, orang-orang, mana tahu itu akan menjadi kenyataan. Apalagi kalau orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang katanya
saking pasrahnya sama Tuhan. Ini mau bawa agama boleh, tapi jangan bodoh dan jangan sok naif. Ini kenapa orang Jawa zaman sekarang nggak bisa bersaing dengan suku-suku lainnya ada di dunia ini? Karena orang Jawa sendiri yang nggak mau berubah. Orang Jawa sendiri yang berpikiran kolot. Mereka sendiri yang nggak mau berubah. Yang penting cukup makan. Mereka nggak berpikir, oh dengan kekayaan bisa merubah nasib, oh bisa memberi lapangan pekerjaan pada orang lain, ataupun bisa bangun sekolah, bangun rumah sakit dan sebagainya. Otaknya nggak sampai ke sana. Ini karena doktrin dari orang lain yang ngajarin jangan ngejar duniawi, padahal duniawi itu penting, jabatan penting, kekayaan penting, punya pengaruh itu penting. Agar kita itu didengar orang. Kalau ucapan kita didengar orang itu akan ngikuti apa yang kita ucapkan. Kalau kita mengatakan hal-hal yang baik, yang benar, orang itu akan ngikuti jejak kita. Ini kalau orang nggak ngejar duniawi, ngapain orang berlomba-lomba jadi pemuka agama, jadi pejabat? Islam itu nggak ngajarin kalian untuk jadi orang bodoh, untuk jadi orang miskin. Malah Islam itu ngajarin kalian untuk jadi orang-orang hebat. Mau kalian terlahir miskin, banyak cobaan hidup, penderitaan, dihina, dibully, dijahatin, bahkan dilempar tai, sekalipun kalian disuruh bangkit jadi orang-orang hebat. Kalau leadership, jadi pemimpin yang seperti Umar bin Khattab, kalau pemuka agama yang seperti Muhammad. Kalau di Al-Quran itu menyebut Muhammad, Adam, Nuh dan sebagainya, itu menyebut tubuh manusia kita ini. Itu kalau kita membaca Al-Qur'annya pakai ruh, pakai jiwa. Gak cuman hafalan. Selamat malam dan sampai jumpa.